Udah lebih dari 2 dekade gue bersama Pertamina, tapi gue nggak pernah buka what is behind the scene. Bagaimana Pertamina Lubricants menciptakan oli-oli yang kalian pakai di keseharian. Tentunya ada cerita behind the story-nya, behind the scene-nya tuh seperti apa. Bagaimana oli-oli ini diciptakan, ramuannya kayak gimana, fasilitasnya seperti apa. Sekarang gue ada di fasilitas LTC namanya, yang dimiliki oleh PT Pertamina. Tempat ini tugasnya adalah menciptakan lubricants atau pelumas yang cocok dengan teknologi terkini. Tempat ini juga dikhususkan sekali sebagai salah satu tempat R&D yang sangat penting, dan hasil yang diracik adalah produk yang bisa dinikmati oleh seluruh pemilik kendaraan di Indonesia. Ini hasil-hasilnya. Yes, hasil-hasilnya kalau kita pengujian, kita di sini juga pengujian pelumas sama fuel untuk engine test. Oh juga? Yes, dulu pernah kita develop fuel. Ini dapurnya. Ini dapurnya? Dapur kita bikin pelumas di zona terlarang kita masuk. Ini buat pengujian performance grease ya. Oh, ini grease? Iya, ini grease. Jadi tempat ruangan untuk menguji performance grease itu di sini semua. Temperatur tinggi seperti apa? Justru itu kan grease kan agak beda ya. Dia agak kan beda. tingkat kentelannya berdasarkan heatnya dia. Jadi di sini semua bisa kita uji di sini. Jadi terhadap panas, terhadap beban, oksidasi, putaran, tinggi rendah juga bisa cuma di sini. Inilah mulai dari awal kita bikin sampel. Jadi dari teman-teman bikin resep, formula dikasih ke laboratorium, nanti kita baru bikinkan sampel di sini. Nah di sini kita punya kettle grease buat grease yang kecil, 1, 2, 3. Jadi bikin sampel tuh bisa sedikit? Bisa sedikit. Pada saat kita mau uji lapangan yang butuhnya cukup banyak, biasanya kita larikan ke pabrik. Jadi ini formula sampel, produknya adalah ini, bukan dengan volume yang sebanyak itu ya? Bukan. Ini baru skala laboratorium. Kalau oli kita bisa mulai dari 10 liter, 20 liter, 30 liter, sampai 200. Jadi kalau misalnya kemarin kalau nggak salah Lamborghini minta kayaknya 1 gram atau itu. Nah kita bikinnya spesial di sini, jadi kita nggak akan bikin di produksi. Habis nanti selesai ini, tadi diuji yang grease tadi. Diujinya di sana. Itu kalau belum lolos, bikin lagi. Ini never ending activity. Never ending. Selama karena kan lubricants ada selama teknologi berkembang ya. Perlu lubrikan itu teknologi. Iya. Nggak bisa mesinnya doang, harus lubrikan ya kan? Iya. Di ruangan ini bisa konsumsi 1 juta liter. Dahsyat. Dan mereka tuh harus sabar, nimbangnya tuh per miligram loh. Karena itu kan akumulasi berdasarkan jumlah nantinya kan. Formula persentasenya nggak pernah berubah. Teknologi mobil kan berkembang terus sekarang ya. Mesin semakin kecil ya power semakin gede. Iya, itu yang ajaib sekarang. Iya. OLED CC-nya nggak mungkin tenaga isi itu. Nah, habis tadi seperti kita trial band, nah kita nguji bench test di sini. Ini bench test semua ini. Ini bench testnya. Yes. Kunci utama lubrikan apa sih? Oksidasi. Bagaimana dia bisa tahan terhadap oksidasi, semakin dia tahan oksidasi maka dia akan semakin lama untuk melindungi oli. Dan ini pengujian tidak sebentar ya. Minimal 6 hari baru dia kelar hasilnya. Jadi kita memang tujuan kita tuh mengetahui bener nggak pelumas ini bagus untuk oksidasinya. Oksidasinya gimana? Iya. Bahkan ada yang amazing. 2 tahun ini belum selesai. Jalan non-stop. Tapi ini turbo ya? Untuk turbin olinya 10 tahun, di sini 2 tahun harus lurus. Kebayang? Olinya 10 tahun? Ini baru diganti. Hah? Iya, lalu turbin itu 10 tahun. Pengujiannya 2 tahun baru selesai. Bagaimana memastikan 10 tahun masih bagus, ini 2 tahun. Gitu. Dan ini tidak boleh berhenti. Astagfirullahaladzim. Lebaran terus, nggak ada apa-apanya. Nggak boleh mati lampu. Nggak boleh mati. Nah kalau ini 4 sih, jadi dia nguji pelumas terhadap tahan ausnya seberapa. Itu bukan bearing, bola. Oh bukan? Bola. Jadi bawah bola 3, atas bola 1 diputer yang atas. Kalau dia olinya kurang bagus, dia akan welding nanti seperti ini. Jadi nggak mampu, kayak tadi grease kan nggak mampu. Nah tapi kalau olinya dia bagus, dia akan selalu terpisah. Terhadap ausan dia, nggak akan welding seperti ini. Welding like seriously nempel jadinya? Ini sudah kayak gelas gitu. Ini metode yang sangat belum saya bisa masuk akal. Jadi ini kita taruh bawah, kita kasih oli, ini diputar di atas. Terus gitu ya? Ada beban, ada waktunya sih, ada putarannya. Pasti kan kalau metal ketemu metal, dia kan menghasilkan panas. Kalau olinya kurang bagus, dia nggak bisa ngelindungin. Nah kalau pelindungnya bagus,
dia nggak akan nempel. Iya, nggak akan nempel, iya. Ini namanya fail seperti Karena itu. kan jadi kayak film dia. Yes, itu. Jadi kalau ini saya balikin ke spesialis lagi. Bu, lengket. Formulanya nggak berhasil. Paling sebel kalau Bu, maaf Bu, ya kan datangnya begini. Iya, sama Ini banget. paling sebel nih kalau datang 4 gini. Ini kan emang. kadang-kadang datangnya setelah tesnya banyak kan? Iya. ABC-nya di tes Iya. kita gagal. Iya. Balik lagi kita. Balik lagi. Dari awal lagi nanti. Kalau penguapan NOAK kita juga ada. Nah, ini ada penguapan yang misalnya olinya cepat habis, nanti kita bisa uji di sini mas. Biasanya di lapangan itu lihat mesin bersih atau enggak sih. Sebenarnya sih kita kalau di laboratorium memastikan mesin oli yang kita desain itu bikin mesin yang bersih atau enggak. Jadi kita punya alatnya namanya Komatsu. Jadi olinya tuh kita alirkan ke cup yang kecil, mau punya cupnya nggak saya? Masukkan ke dalam cup ini selama sekitar 18 jam 18 jam, ada yang 24 jam tergantung jenisnya. dengan temperatur yang cukup tinggi. Ini artinya apa? Ini jelek, Bersih. kotor banget ini. Berarti olinya pada saat dia ngalir dan dipanaskan dia meninggalkan jejak. Jadi cupnya sebersih ini awalnya. Terus kita mengalirkan oli secara kontinu, itu bisa dengan kondisi metode tertentu bisa 18 jam, bisa 20 jam, bisa 24 jam dengan panas tertentu. Nanti kita lihat, kita bongkar. Apakah olinya menyisakan hitam di sini? Kalau olinya nggak bagus dia akan kayak gini nih. Tapi kalau yang kita mau olinya harusnya kayak gini nih. Kalau olinya gini, ke engine juga kotor. Iya pasti. Kalau ini yang stres, kalau kita stres, kita bearing simulator. Bearing. Yes, jadi bearing kita putar, nanti dia berubah nggak ini viskonya? Kan kalau engine kan dia tekanannya jadi kan. Kalau dia pecah, Apalagi dia bearing kan, berubah. bearing kan nggak selalu di roda. Iya. Bawah juga ada, metal bearing Semuanya juga ada. Untuk pengujian Oli trafo. 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 Oli. Yes. Jadi selain oli mobil kan juga punya oli trafo, oli Kapal, Kapal. oli turbin. banyak dan lain sini. Ini untuk menguji kita seal compatibility ya. Jadi kan di engine tuh ada banyak seal ya. Iya. Oli kita cocok nggak buat ini? Seal tuh kecil, tapi pentingnya minta ampun. Penting banget kalau Sealnya nggak ada, goodbye. Iya. Nah, yang ini tadi bilang ini kasis dyno. Ya, kita bisa sampai light truck 4,5 ton kapasitas sampai 5.000 cc. Oke. Nah, kita pemilihan dyno itu sebenarnya karena kenapa? Kita pakai durability juga. Sasis motor, Motor, seperti biasa oke. lah, kita pengujian motor dan lain-lain. Kalau ini dyno test bed. Iya. Ini yang orang nggak punya juga. Yes. Ini pengujian yang kita naruh engine-nya, jadi kita tahu langsung power engine itu berapa sih sebenarnya. Iya. Ini 200 jam non-stop ya, tanpa berhenti. Jadi buat gua tour ini bermanfaat sekali. Karena apa? Selama ini kita tuh lihat produk jadi, tapi kita nggak pernah lihat behind the scene-nya gimana. Ternyata laboratorium yang ada di daerah Pelumpang ini adalah salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi kalau kalian masih meragukan hasilnya, mereka-mereka yang ada di belakang meja yang melakukan penciptaan formulasi produk-produk dari Pertamina berikan, memang mereka-mereka yang sangat capable. Yang kedua, alat-alat yang digunakan adalah standar dunia. Dan yang ketiga adalah semua produk jadi yang memang dijual sudah melalui uji coba yang luar biasa ekstrim dan difokuskan untuk cuaca Indonesia. Anggaplah ini tempat medical check-up-nya mesin. Medical check up. Ya, selain untuk melihat kesehatan dari olinya, yang lebih penting adalah melihat kesehatan dari mesinnya itu sendiri. Kita punya apa di sini Iya. ya? Oil clinic ini jadi kita tuh ada 3 komoditi ya. Jadi nggak cuma pelumas aja tapi bisa BBM juga. BBM tuh nggak seperti B40, B35, B30 gitu. Tapi di sini karena kita after sales, jadi kita kebanyakan itu menangani sampel-sampel yang internal. Oke. Jadi kalau misalnya ada customer itu beli pelumas dalam sejumlah berapa, nanti akan ada gratisnya gitu. Misalnya Oke. berapa Part of the service iya, ya. part Ya. of the service itu salah Ya. satunya. Jadi kami menangani customer internal maupun juga eksternal juga ada. Oke. Seperti itu. BBM kenapa diuji? Ya. Kalau kita kan beli bensinnya kan di SPBU ya. Iya. Tapi kalau di industri kadang mereka tuh beli sendiri dalam jumlah banyak, kemudian mereka simpan sendiri. Nah, dalam penyimpanan kualitas BBM Itu kadang dia. bisa berubah. Itu dia. Sampel itu akan datang di depan. Nah, nanti akan dilihat apakah sampel tersebut sudah lengkap data-datanya. Karena kita harus tahu nama equipment, terus running hour gitu. Kenapa? Kita butuh data-data kelengkapan itu agar karena nanti tes report kita itu berbentuk ada statusnya.
Ada status normal, Nah, kayak marginal, ini nih, dan seperti attention. ini contohnya. Tuh, nah nanti akan Ini contoh tes reportnya. tes report normal. Ini benar-benar medical check up ya? Oh iya dong. Kayaknya medical check up. Betul. Kesehatan dari si engine sudah dipastikan datanya lengkap, baru kita masukkan registrasi. Iya. Nah setelah registrasi, karena kami itu berpacu pada ISO 17025, maka ada namanya klausul itu ketidakberpihakan. Jadi dari registrator itu akan mendeliver ke seluruh lab ini dengan kode. Iya, kode. Nggak tahu nama siapa atau Betul. siapa. Karena nanti analis nggak akan tahu itu dia sampel apa, Iya. punya siapa, itu nggak akan tahu. Itu adalah agar kami bebas dari tekanan, agar quality ini juga baik juga yang kami Biar hasilkan. fair. Data-data tersebut hanya berakhir di sini. Jadi Oke. ruang preparasi sampel itu nanti dari satu sampel, tadi dari satu botol sampel itu akan kami bagi ke beberapa vial, ke beberapa tempat gitu. Jadi satu sampel nggak digilir karena itu membutuhkan waktu lama. Jadi Oke. satu sampel langsung paralel. Satu hari kami bisa mengerjakan itu sampai 200 sampel sehari. Hah? Iya. Satu hari 200 sampel. Maksudnya tadi 100.000 sampel tuh di sini ngerjain nih? Betul, 100.000 Satu tahun. tes. Itu tes. Ya, satu sampel itu mungkin bisa 4 sampai 20 tes. Nah, kalau di sini kelihatan ada 2 section ya. Iya. Section pertama ini kayak dokter umumnya. Iya, oke. Nah, kalau udah di belakang itu ada dokter spesialis. Kita bisa melihat troubleshooting. Tanpa kita membedah mesin itu bisa tahu kira-kira terjadinya di mana ada alat di belakang. Oke. Nah, yang pertama ini ada ruang ICP. ICP ini adalah inductively coupled plasma. Adalah untuk melihat Logam. Oke. wear metal, kontaminan, dan juga aditif. Nah, di sini kita punya beberapa paket. Untuk ICP ini digunakan untuk paket OC1 sampai OC4. Oke. Iya. OC1 itu adalah engine, OC2 adalah non-engine, kayak kompresor, hidrolik gitu. OC3 adalah gas engine, OC4 adalah turbin. Jadi spesialis kami itu dari profil logam yang terbentuk itu bisa memprediksi permasalahannya di mana. Misalkan kalau logamnya ini rasio aluminanya itu tinggi, aluminium. Berarti yang kegesek adalah Bagian atas dong, piston. Ini ada alat yang namanya FTIR, Fourier Transform Infrared. Ini bisa lihat oksidasi. Oksidasi, nitrasi, sulfasi, water, fuel, alat di sini. Selanjutnya ini adalah ruang TAN dan TBN. Ruang TAN TBN ini adalah total exit number dan total base number. Kalau misalnya di engine itu kan dia pembakaran. Pembakaran menghasilkan asam. Nah, di dalam engine pelumas engine itu ada namanya aditif, deterjen, dan dispersan untuk basah. Maka dari itu nanti pasti di OC1 di engine pasti ujinya TBN. Karena kita melihat kesehatannya dari kondisi basah. Kalau di TAN dia non engine, tidak ada pembakaran di sana tapi ada oksidasi. Oksidasi bersifat asam. karena gesekan juga kan? Kemudian di sini adalah ruangan KF. Nah, KF ini adalah sebenarnya paket uji untuk turbin. KF itu untuk kandungan air. Gitu. Selanjutnya di sini ya ini adalah ruangan viscosity. Emang walaupun Iya, olinya misalnya. bekas, tetap viskositasnya nggak berubah? Pasti berubah. Pasti berubah. Pasti kan? Cuman kita jaga Toleransinya berapa? Iya, betul. Pasti dia berubah, either dia naik atau turun. Bisa naik, bisa turun. Ini lagi istirahat. Enggak, karena ini kalau yang depan tadi kan lab monitoring rutin. Oh, ini kalau Ini- perlu aja. Ini lab forensik, lab kalau ada kasus. Nah, ini contohnya nih yang tadi saya bilang. Jadi kalau ini dari warnanya kan tembaga. Kemudian kalau dilihat dari ukurannya, ini kan partikelnya gede. Kalau gesekan yang normal itu biasanya partikelnya itu kecil-kecil serpihan tapi aja. banyak. Iya, serpihan aja kayak rubbing wet. Kecil-kecil tapi banyak. Oh, ini sih barang pecah. Iya, Ini ini gede. udah parah ini. Kalau ini tuh exhaust ya? Iya, itu exhaust. Makanya banyak Biar nggak mabuk kita. Iya. Kalau lagi ini kan kimia semua ini. Mencium bau nggak? Enggak. Enggak, karena Bagus. memang udaranya kami jaga di sini, pengaturan lingkungannya cukup bagus kalau. Ya, jadi kalau tadi di bawah kita lihat proses bagaimana oli itu dibikin, pelumas dibikin dengan segala macam pengujiannya, strukturnya, kemudian formulanya dan lain-lain. Di oil clinic ini justru kita menganalisa postnya. Yes. Setelah olinya udah jadi, olinya dipakai, analisanya apa? Mereka punya pengujian yang sangat detail, bahkan sampai ada pengujian forensik yang bisa menentukan sebetulnya keausan ini terjadi karena sebab apa. Kalau ada serpihan dalam kandungan olinya itu disebabkan oleh apa, di bagian mana,
dan apa yang menjadi serpihan. Jadi ya, secara sangat amat detail, lokasi LTC ini punya semua yang kita perlukan dalam rangka menghasilkan, melahirkan, menganalisa, sampai output untuk pengembangan berikutnya. Nah, mumpung lagi ada di sini, pengen tahu sebetulnya biasanya siapa aja yang boleh ngetes di sini? Oke. Kalau dibilang boleh sih sebenarnya nggak ada batasan ya. Oke. Siapapun boleh. Ya. Tetapi memang mayoritas yang mengujikan di sini adalah customer-customernya Pertamina. Oke. Karena memang fokusnya kami saat ini itu oil clinic sebagai support after sales-nya Pertamina. After sales. Betul. Iya benar. Terima kasih Ya, atas waktunya terima ya. kasih. Mari Ya, Mas, mari terima Mbak. kasih. Makasih. Ya. So sih, super lengkap kan? Behind the scene satu botol itu ternyata tidak segitu simpelnya. Mereka menghasilkan sebuah produk yang memang sudah dipikirkan end to end-nya. Selain laboratorium yang sudah kita lewati tadi, ketika masuk gedung LTC juga di sebelah kanan ada yang namanya ILMA, yaitu Integrated Lubrication Management Academy. Betul. Oke, jadi tempat ini adalah, coba tolong dijelasin. Di sini training center. Training center. Training center, tempat untuk kita training. Di sini selain training untuk internal ya, untuk karyawan, untuk ya sales baru atau apapun itu karyawan, juga untuk luar itu bisa customer bisa, juga bisa stakeholder yang lain, misalkan CSR. Jadi kadang juga ada dari anak-anak sekolah. Jadi kampus-kampus, kemudian dari SMK, dari komunitas juga kadang ada. Jadi anything, kalau kita mau berdiskusi tentang lubrikan, silakan di sini. Iya. Jadi emang ini integrasi kan, karena kita sistemnya semua integrasi. End to end nih. Dari mulai dyno ada, lubrikan ada, di atas after sales dan medical check up ada. Oke. Gitu. Terima kasih. Thank you for the tour ya, Jadi kita lebih jelas tentang apa yang dimiliki oleh Pertamina Lubricants, bagaimana mereka menciptakan sebuah produk dari mulai formulasi yang dikhususkan untuk spesifikasi kendaraan, spesifikasi mesin satu persatu, dan sampai dengan after sales service-nya, dan sampai juga edukasinya.